Oke, Bapak terima kasih banyak udah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi di wawancara ini. Perkenalkan, saya Intan dan ini teman saya Fani. Sekarang kami lagi membuat tugas assessment buat UAS yang tujuannya untuk memahami bagaimana karyawan menggunakan strategi coping dalam mengelola stres akibat tuntutan pekerjaan yang tinggi. Nah, semua informasi yang Bapak sampaikan akan kami jaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan tugas. Wawancara ini akan berlangsung sekitar 15-20 menit. Jika bersedia, saya akan merekam percakapannya untuk mempermudah proses analisis data kami nantinya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Barangkali cukup. Dan selagi kami bisa, tentu kami akan menjawab dengan semampu saya dan sepengetahuan saya. Terima kasih. Bapak boleh memperkenalkan diri dahulu, terus pekerjaannya di bidang apa? Terima kasih. Nama saya Rianto. Saya kerja di pemerintah Kabupaten Bengkulu di satu Kabupaten, kemudian jabatan Projo. Ini sementara itu. Nanti kalau perlu ditanyakan lagi. Terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Gimana sih Bapak itu biasanya mengatur waktu kerja agar mungkin tugas-tugasnya tidak menumpuk? Terima kasih. Jadi untuk di Pemda itu memang sudah pekerjaan dalam 1 tahun itu, khususnya yang memakai anggaran, kemudian ini sudah ada kepastian, itu sudah di breakdown dari Januari sampai dengan Desember dalam 1 tahun anggaran. Ini sudah di breakdown per bulan. Jadi tiap bulan ini misalnya ada pembinaan apa, kemudian ada kegiatan apa, kecuali yang tambahan yang seremonial atau mungkin dari instansi yang lebih atas itu biasanya tidak terjadwalkan. Tapi kalau yang pekerjaan pokok ini sudah di breakdown tiap tahun, triwulan, semesteran dan terjadwal. Itu. Sudah ada jadwalnya sendiri. Iya. Oke. Kalau misalnya mungkin ada kegiatan yang mengganggu pekerjaan Bapak, itu Bapak gimana sih cara menanganinya supaya kegiatan itu yang mengganggu kerja Bapak itu bisa sama-sama, itu maksudnya kayak kegiatan dan kerjaan Bapak itu bisa seimbang gitu? Oke, jadi memang apa ya? Jadi sudah kalau yang pakai anggaran sudah pakai RAB, kemudian yang karena pekerjaan itu tidak hanya yang oleh Pemda, tapi juga ada yang dari kelurahan. Yang dari kelurahan itu juga menjadi tanggung jawab kami. Jadi kami justru yang ada permasalahan kadang kalau ke bawah ini suka ada permasalahan antara database dan ini data yang ada di lapangan, data empirisnya itu kadang suka tidak sesuai dengan yang direncanakan. Terus pertanyaannya tadi gimana Bapak agar pekerjaan yang mengganggu kegiatan yang mengganggu pekerjaan Bapak ini maksudnya bisa seimbang? gitu ya. Itu solusinya ya. Jadi memang karena sudah terjadwalkan ya, termasuk yang di desa ini karena kami anggarannya kami yang kontrol, kami yang menyetujui, kami yang mendampingi. Jadi kegiatan apapun
pun sudah direncanakan sedemikian rupa. Kemudian misalnya ada permasalahan, ada itu, ini tentu akan kita klarifikasi, kita kunjungi di kelurahan mana ada permasalahan, masalahnya apa, kemudian karena tidak hanya secara teori, karena kalau di kelurahan itu juga mengelola sumber daya manusianya yang berbagai karakter, berbagai keunikan. Ini harus kita urai dulu. Ini bikunnya bagaimana toh kok ada masalah ini. Sekitar itu. Kalau tugas-tugasnya sudah ada jadwalnya kayak gitu, apa Bapak pernah kayak keteteran gitu atau enggak? Kalau tidak ada apa ya, mungkin kalau ada ini perubahan anggaran itu ketika ada instruksi atau polisi dari instansi yang lebih atas yang melibatkan anggaran, ini kita harus mengubah anggaran. Jadi itu biasanya yang suka menyita waktu, mestinya siklus itu sudah berjalan, tapi ketika ada polisi dari atas, sehingga kita mesti harus menata ulang, kita mesti memperbaiki anggaran lagi. Ini harus berkoordinasi dengan banyak pamong, kemudian lurah, kemudian juga dari Bamuskal atau BPD, kalau di Indonesia BPD, kalau di provinsi daerah istimewa Yogyakarta ini Badan Pemusyawaratan Kalurahan Bamuskal. Kita koordinasikan, kemudian menjadwal ulang. Kami menarget kamu harus selesai ini, kemudian kita jadwalkan dari sekian kalurahan itu, kita jadwalkan 1 sampai berapa itu kita jadwalkan, besok kami yang hari ini, besok kami yang hari ini, atau koordinasi, Pak saya hari ini tanggal ini nggak bisa, kami geser dengan kira-kira gitu. Terus misal nih pekerjaannya lagi keteteran, terus ada nggak kayak kebiasaan yang Bapak lakuin supaya pekerjaan yang udah di-plan sebelumnya itu bisa selesai tepat waktu? Ya, salah satunya kita jadwalkan ulang, kemudian juga kita koordinasi ke atas dari permasalahan itu bagaimana, kemudian kita juga mengurai di lapangan apa masalahnya gitu. Kemudian kita bisa pendekatan kemanusiaan, apa masalahnya, kemudian kalau perlu yang sering kami lakukan itu kami turun ke kelurahan, masalahmu apa, kesulitannya apa aku yang mengerjakan maupun dengan itu. Jadi antisipasinya, nah kamu nggak sanggup, aku yang kerjakan, nanti kamu tinggal tanda tangan. Mereka kan akan jerah, malu gitu. Udah Pak, nanti selesai ya, nggak selesai tak kerjakan, kamu yang tanda tangan, aku yang kerjakan gitu. Kebiasaan tadi itu ada nggak dampaknya terhadap kualitas kerja Bapak ketika kebiasaan itu dijalankan dengan konsisten? Jadi gini, mereka akan belajar ketika sudah 1-2 kali seperti yang kami sampaikan, atau yang kerjakan, kami yang tanda tangan itu. Kalau kita datang ke sana, mereka akan segan. Mereka tentu mereka tentu akan lebih patuh, mereka tentu akan lebih mengindahkan instruksi. Apalagi kan
sekarang ini kinerja sudah apa ya, sudah open ya, jadi tidak hanya satu kelurahan ketika kerjaan itu belum selesai, ini ada tanda merah, ada tanda pink, ada tanda hijau. Nah, yang sudah selesai itu hijau, kemudian yang masih setengah belum jadi sepenuhnya itu pink, kemudian nanti merah itu sama sekali belum dikerjakan. Dari hasil itu kami tentu akan mengejar, kami tentu akan mendampingi sampai selesai, dan itu kalau konsisten disampaikan ini tentu tampaknya luar biasa. Seperti apa ya, apel pagi itu teman dulu belum ada, terus kami minta ini, tolong Bapak Lurah, Pak Carik, Pak Mong, tiap hari Senin, ini sampelnya ya, sampel konkretnya, tiap hari Senin ini kami instruksikan untuk apel, kemudian share ke kami akan share ke pemerintah di atasnya. Ini kelurahan kami yang sudah apel, itu kalau konsisten kita lakukan maka mereka akan melakukan, karena malu kalau kita share kemudian dia tidak melakukan yang kami instruksikan. Oke. Masih ada pertanyaan lanjutan. Jadi gimana sih perasaan Bapak ketika menghadapi tekanan kerja yang sudah dihadapi sebelumnya? Iya. Sekarang ini kita kan ini target ya kerja. Kalau targetnya nggak ketangkep, targetnya nggak terpenuhi, itu gajinya dipotong. Jadi kita mau nggak mau, kita target itu harus kita penuhi dengan bagaimanapun caranya, sampai lembur-lembur. Kadang orang lain ini bisa main HP, bisa mungkin sekedar ngopi, kami nggak bisa. Itu kemudian apa tadi pertanyaannya? Menghadapi tekanan kerja. Itu kemudian memang kami nggak punya staf, kemudian sekarang juga ini apa kerjaan harus karena kinerja itu harus kita tanda tangan di awal tahun, kontrak kerja harus selesai. Ini ya kita selesaikan, kita sampai lembur-lembur, sampai meskipun itu nggak dibayar, tapi karena itu tanggung jawab itu, apalagi nanti kalau di share di seluruh kabupaten, kalau kita nggak selesai itu kan malu, bahkan nggak bisa tidur kalau belum selesai. Kita bagaimanapun kita harus selesaikan, kita perlu koordinasi ke bawah ke masalahnya, Pak. Itu kemudian juga kita nekan maaf ya, ini bukan nekan karena apa ya, bukan otoriter, tapi nekan karena itu target 31 Desember memang sudah jadi. Kalau belum jadi silakan tak parani, tak tunggu. Oke, terus ada nggak sih perasaan yang tadi tekanan kerja tadi punya perasaan, jadi itu tuh perasaannya mempengaruhi cara Bapak berinteraksi dengan orang lain di tempat kerja Bapak? Enggak, malah justru ya perasaannya ya ada ya. Jadi perasaan apa? Prestis, bangga ketika permasalahan yang di bawah ini dulu sampai banyak pamong yang enggak semangat kerja, enggak pada hadir, enggak pada karena ada sesuatu, mungkin kita selesaikan, kita urai masalahnya, kita selesaikan, menjadikan kita apa ya, prestis, bangga. Pak ini mereka akan mengingat-ingat dulu ada permasalahan sampai berdampak, kemudian selesai, mereka jadi semangat kerjanya. Oke, ini apa enggak luar biasa ya, meskipun kita capek, tapi kan
orang punya kebanggaan, punya harga diri ya. Terus ada pertanyaan lagi nih. Iya. Apa sih dampak yang paling nyata yang Bapak rasain dari mungkin tekanan yang tadi udah dibilang, tapi bukan tekanan, lebih ngerasa bangga ya, secara mental ataupun fisik gitu? Ya kalau visinya capek ya, tapi nanti terbayarkan ketika target itu selesai, masalah selesai, kita bisa membahagiakan orang banyak. Artinya pamong yang tadinya yang kerja itu nggak semuanya kerja, nggak masuk kerja, mereka jadi bersemangat. Kemudian ketika kita menginstruksikan, ayo kamu harus gini, misalnya Pak Kuku harus menjadi pelopor di bidang kemasyarakatan, di bidang masyarakatan, pajak dan lain sebagainya. Kalau sampai nggak selesai, ini nanti kami sendiri, karena kamu dulu yang lantik aku, kamu harus apa ya, menjaga ini kamu. Oke, maaf tapi masih ada pertanyaan lagi. Nyangkut nggak tadi jawabannya? Oke kok. Terus ada nggak sih yang Bapak sadarin kalau Bapak lagi stres, tapi terus Bapak menyadari kalau Bapak itu lagi stres? Ya itu ada sadari, kami sadar karena tanggung jawabnya banyak, regulasi, kemudian yang namanya keuangan, SPJ-nya harus tepat waktu, kemudian di sana nanti akan di breakdown dari satu pekerjaan ini apa penyelenggaranya orang lain, kemudian yang mengampu pekerjaan juga pamong yang lain. Ini tentu stres karena tidak semuanya dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Ini kan stres, tapi kita pendampingan, kita pendekatan kemanusiaan, kemudian pendampingan apa masalahnya, gimana, kemudian sedikit ini kadang-kadang sedikit ngancam, ini kamu selesai, kamu nggak selesai, kamu target waktunya kurang sekian minggu, kamu pilih tak kasih surat tertulis, kemudian saya tembuskan ke kancing di atas, apa kamu selesai? Stres tentu ada karena kita punya tanggung jawab ya. Jadi itu akan berbuah kebanggaan, prestis pada diri. Apa ya, mungkin tanda-tanda awal yang biasanya Bapak rasain kalau lagi stres gitu? Mungkin apa ya, regulasi dari atas yang banyak, apalagi kemarin COVID ini, karena yang pekerjaan kami yang internal, bukan yang di bawah ya, bukan yang di kelurahan. Ini kalau kami menyesuaikan karena anggarannya cuma berapa, kemudian bisa kita bagi itu selesai yakin. Tapi yang di bawah ini yang kami punya tanggung jawab untuk pendampingan ini harus selesai. Ini kadang-kadang regulasi dari atas ini banyak sekali, kemudian harus konfirmasi, harus harus nunggu instruksi, sementara yang di bawah sudah sudah kelapaan dan sebagainya. Nah, terus mungkin Bapak perlu nggak sih ngerasa butuh dukungan emosional dalam pekerjaan, entah dari keluarga, dari teman kerabat Bapak, dan itu kenapa butuh dukungan? Itu dari pimpinan ini apa? Gimana Pak Dewi? Udah selesai belum yang kemarin dilaporkan? Masih progres Pak? Sapaan dari pimpinan itu aja sudah sangat luar biasa ya. Terus nanti kalau capek itu ya istirahat sebentar, nyanyi di ruangan itu, kita tutup pintunya. Karaoke ya. Nah, jadi dalam situasi yang gimana sih, dan
seperti apa yang Bapak paling butuhin dukungan emosional itu? Ya, tentu ini yang pekerjaan tembok ya, bukan dari tanggung jawab job description kami, tapi ketika tembok mengelola satu kelurahan maupun desa gitu kan timnya banyak itu, tidak hanya kami sendiri. Kemudian dari semua tim ini ada yang seenaknya, ada yang nggak jalan, ada yang itu yang paling kita rasakan. Kemudian kami sesama itu kalau jabatannya setara itu mau ngomong, kalau setara ya nggak ngomong aktif lah, paling kami laporan ke pimpinan, kemudian nanti pimpinannya kok ini nggak jalan. Yang tembok ini sering kami rasakan stresnya itu ketika kami sudah mati-matian, yang lain seenaknya itu bikin stres. Kemudian nanti masyarakat akan tanya, karena yang paling aktif apa gitu, mereka nggak mau tahu kok yang ini belum dikerjakan Pak, itu bikin stres semuanya gitu. Oke. Jadi kan ini tugas Bapak kan ya bisa dibilang beratnya sulit lah. Iya, emang. Kalau Bapak lagi capek gitu biasanya apa Bapak ambil jeda istirahat gitu? Kalau lagi bekerja terus merasa capek? Iya, itulah paling kita duduk, kita nyanyi, atau kita sekedar yang buka WA, yang kadang-kadang kan ini suka meri sama teman-teman yang bisa mainan HP, bisa ketawa-ketawa, sementara kami dari pagi sampai sore kerja gitu karena nggak punya sekat, kemudian pekerjaan banyak gitu. Itu nanti paling nyanyi aja, itu kopinya, rokok, sekedar ngopi, itu juga salah satu karena berhasil loh, kita harus keluar di pojok rokok, kita merokok sama suruh mbak-mbak itu bikin kopi. Gimana pengaruh istirahat Bapak ini waktu bekerja terhadap semangat atau fokus kerja Bapak setelah beristirahat? Ya tentu membantu ya, tapi untuk melepaskan beban kejenuhan itu nyanyi. Tapi kalau ringan-ringan gitu ya rokok, ngopi gitu, karena bisa tawa, bisa, tapi harus bekerja lagi. Karena pekerjaan itu tidak hanya sekedar selesai, tapi kadang perlu pengembangan, tergantung dari pribadi kita masing-masing. Kita tuh mau kayak apa sih, atau cukup katakan ketika kita diberi target kayak gini, kita cukup ini 80% udah oke. Apakah kita cukup 80%? Ya, tergantung ya. Kita ini yang lebih untuk contoh pegawai-pegawai yang lebih muda. Terus jadi Bapak gimana sih cara ngebedain kapan perlu istirahat dan kapan itu tetap harus lanjut kerja? Patokannya nggak ada ya, cuma kalau memang sudah jenuh, sudah nggak maksimal kerja. Bagaimana Bapak membedakan kapan perlu waktu untuk istirahat atau kapan harus tetap lanjut bekerja? Nggak ada patokannya, karena yang tahu kita capek, kita jenuh itu kita sendiri. Ketika kami harus memasukkan database, kemudian ternyata hasilnya salah, harus diulang,
fresh. Toh kalau kita ulang-ulang lagi nanti makin jenuh, makin stres. Ini penting kita istirahat sebentar. Kemudian kalau sudah merasa fresh itu baru kita ulangi lagi pekerjaan kita ulang lagi, kita sedikit semangat karena sudah ngopi atau merokok itu. Oke, ternyata lumayan complicated juga ya Van, ini coping stress pegawai negeri sipil. Oke Bapak, wawancara kita udah selesai sampai di sini. Kami berdua mengucapkan terima kasih karena Bapak udah mau berpartisipasi dengan kami berdua. Semoga si wawancara kami ini membantu. Sebenarnya ini sudah sangat membantu tugas akhir kami nanti. Terima kasih banyak Pak sekali lagi. Oke, ini ya apa ya? Kami meskipun sudah tua masih berjiwa muda. Artinya berjiwa perubahan. Jadi sangat apa ya? Sangat sedih, sangat bagaimana kalau yang anak muda yang tidak punya semangat, tidak punya jiwa perubahan, cuma target pas-pasan gitu kan di bawah grade gitu. Ini pesannya dari adik-adik mahasiswa, tolong tetap semangat, kuat dan sukses, terus belajar